Pagi-pagi belajar ngaji. Yuk ngaji, yuk ngaji, yuk ngaji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Pagi-pagi belajar ngaji Di Semarang Pagi. Ngaji yuk. ngaji yuk. Ngaji yuk. Ya, masih bareng Ustaz Ma'man ya Pagi hari ini. Seperti biasa, kita bakal melanjutin yang kemarin ya, Ustaz ya. Betul sekali. Kemarin kita ngebahas makhorijul huruf dan sifatul huruf. Sifatul huruf. Masih hari ini ngebahas ini. Sedikit lagi kita tambahkan bab sifatul huruf dan nanti kita akan praktekkan bagaimana menyempurnakan bacaan huruf hijaiyah dengan memenuhi sifat-sifat dan makharijul hurufnya. Oke. Kalau di buku panduan kita ya, itu adanya di halaman ke 10. Di situ ada nama-nama sifat huruf. Jadi ketika kita mengucapkan satu huruf, maka sifat itu menempel. Menempel kayak empe-empe itu yang menempel pasti cuka ya. Jadi tidak sempurna kalau nggak ada cukanya kalau pempek itu ya. Jadi juga tidak sempurna pengucapan huruf kalau kita tidak memahami sifat-sifat hurufnya. Nah, kemarin kita sudah bahas sedikit tentang sifat huruf. Ada yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan. Nah, sekarang kita coba ya. Yang pertama adalah kita bahas dulu sifat huruf yang ada lawannya. Ada lawannya atau sifatul huruf bil mutadaddati dengan lawannya. Yang pertama adalah sifat al-hamsu. Al-hamsu hurufnya itu sudah disingkat di dalam matan jaziri. Fahassahu syakhsun sakata. Fahasyaha syakho sakata sin kaf dan ta. Selebihnya selain dari huruf-huruf ini maka dia tidak boleh keluar nafas. Al-hamzu tadi huruf yang keluar nafas. Selebihnya adalah huruf yang tidak keluar nafas. Namanya al-jahru. Ya, jadi kayak huruf ba, ma itu tidak keluar nafas. Tidak ba, ma. Nggak boleh itu ya. Karena ada keluar nafasnya. Kemudian yang kedua ada asyiddatu, lawannya adalah ar-rakhawatu. Disingkat hurufnya huruf asyiddatu atau suaranya ditekan. Nama hurufnya ajid qatim bakat. Ajid qatim bakat. Hamzah ja da ko po bakata. Ajid qatim bakat. Nah, kemudian lawannya adalah huruf yang suaranya terlepas, namanya ar-rakhawatu. Ar-rakhawatu. Nah, bainar rakhawa wasyiddah ini ada sifat huruf namanya tawassut, huruf yang pertengahan. Ya, jadi pertengahan itu dia tidak terlalu tertekan, juga tidak terlepas suaranya, namanya lin umaro. Lam, nun, ain, mim, dan
ro. Nah, selain dari ajid qatim bakat dan lin umaro, maka itu adalah huruf ar-rakhawatu. Suaranya terlepas. Ini kayaknya udah mulai bingung nih Mas Danang nih. Waduh, ngapain ya? Cara bacanya kayaknya masih kagok ya. Oke. Kemudian yang ketiga, kita mengenal huruf-huruf yang ketika diucapkan dia pangkal lidahnya naik ke arah langit-langit, dan huruf-huruf ini huruf yang tebal ya. Namanya al-isti'la'u ya, lawannya adalah al-istifalu. Al-isti'la itu huruf-huruf yang ketika kita ucapkan pangkal lidahnya naik ke arah langit-langit, maka lawannya pangkal lidahnya turun. Nah, hurufnya ada khussadautil kil, kho, so, bo, ro, po, ko, dan wo. Nah, ini huruf-huruf yang berakhiran o ya. Nah, itu sifatnya namanya al-isti'la'u, dan dia harus dibaca dengan tebal di situ ya, atau tabkhim atau hurufun mufakhamah. Kemudian yang keempat, ini ada al-itbaqu. Ada huruf-huruf yang kecenderungannya itu lengket, lidahnya lengket ke arah langit-langit ya. Hurufnya disingkat dengan ya sodun do'un ta'un zo'u. Nah, sod, bod, po, dan wo. Wo ya, itu namanya huruf al-itbaq. Lawannya adalah huruf-huruf al-infitahu, huruf yang terbuka. Kalau tadi kecenderungannya lengket, kalau ini kecenderungannya terpisah. Antara langit-langit dengan lidah, selain huruf yang empat ini. Kayak sa, ma, na, itu huruf-huruf yang al-infitahu. Kemudian yang terakhir, huruf-huruf yang sifatnya berlawanan. Al-idlaku, lawannya adalah al-ismatu. Al-idlaku ini huruf-huruf yang mudah diucapkan, kayak kalau disingkat itu namanya firramil, fa, ro, mim, nun, lam, dan ba. Selain itu huruf-huruf al-ismatu atau huruf-huruf yang sulit, susah diucapkan, hurufnya kadang tertahan ya, karena dia ada di susah diucapkan. Ini kayaknya makin bingung aja. Waduh. Lawan di sana susah, sepertinya di sini. Ya, contoh kalau kita ejak ya, misalnya huruf so, misalnya huruf al-isti'la'u, huruf yang ketika diucapkan pangkal lidahnya naik. Kalau di buku panduan kita itu adanya di halaman 12 ya. Kemarin kita sudah eja semua huruf-huruf itu. Sekarang kita coba ulang. Kita coba huruf so ya. Huruf so dikeluarkan dari ujung lidah antara gigi atas dan gigi bawah, lebih dekat ke bawah. Apa aja sifatnya? Nah, ini. Jadi emang tuh harus kita ketika mengucapkan huruf tersebut sifat-sifat hurufnya tahu. Sifat hurufnya tahu. Yang pertama pasti sifat hurufnya adalah al-hamsu ya. Al-hamsu atau keluar nafas. Yang kedua sudah tentu ar-rakhawatu, suaranya terlepas. Yang ketiga al-isti'la'u, pangkal lidahnya naik ke langit-langit. Yang keempat ada al-itbaqu, yang kelima al-ismatu, yang keenam as-sofiru, adanya tambahan nafas yang berdesis pada huruf so. Kita coba ya. Mudah-mudahan Mas Danang dan Mas Gusti, ini kayaknya rijal semua ya hari ini. Yang siarannya laki-laki semua. Kita coba huruf so ya. Contoh. So, si, su, bas, su, son, soni, sos, na, minal, musni, masi, son, soni, so. Ini
Ini tingkat kesulitannya agak tinggi ya. Agak tinggi banget. Lumayan, agak tinggi. Satu itu, kemudian yang kedua, nun sukun bertemu dengan huruf so, maka gunnanya juga harus tebal. Namanya tafkhimul gunnah. Gunnanya harus tebal. Contoh kita baca alam taro ya. Ya, alam taro, al-fil. Surah al-fil. Itu ada huruf sod di situ. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. So. Tebal dia. Tebal. Tidak as-so. As-so. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, huruf bo kemarin sifat hurufnya tidak memantul tetapi memanjang. So. Atau misalnya kita baca al-insyirah. Contoh, alladzi anqadha dhahrak itu dia tebal dengungnya. Min sol. Jadi ketika huruf so bertemu dengan atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf so, maka dia harus ditebalkan gunnahnya. Kita bahas sedikit lagi ya tentang kita sempurnakan dulu di sifat huruf. Tadi ada 10 ya dengan lawan-lawannya. Jadi ada 5, lawannya 5 menjadi 10 sifat huruf. Nah, sekarang kita akan bahas di sesi yang pertama ini ada sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Oke, di antaranya adalah sifat as-safiru. Apa itu as-safir? Adanya tambahan desis pada huruf-huruf tertentu, yaitu huruf so, sa, dan za, atau zai, sin, dan sod. Itu. Yang kedua, al-qalqalatu, atau biasa kita sebut qalqalah. Ini yang sering udah kita tahu nih ya, huruf-huruf yang bergetar atau memantul ya. Ini huruf-hurufnya kita udah hafal semua ya. Kut, bujat, atau kalau orang umum menyebutnya di toko baju atau baju di toko. Tapi sebenarnya dalam matan jaziri itu matannya itu menyebutkan kut, bujat, ko, to, ba, jim, dan dal. Ini dia harus memantul. Pantulannya jangan terjeda. Contoh misalnya gini, summa radadna, nggak boleh. Pantulannya harus cepat. Summa radadnahu